Baik, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai penggolongan hak asasi manusia, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih sejarah dari terbentuknya hak asasi manusia itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi hak asasi manusia itu bagaimana, kemudian apa sih sebenarnya instrumen yang menaungi atau payung hukum yang ada secara nasional, karena sebelumnya kita sudah membahas payung hukum secara internasional. Kemudian jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia seperti apa saja. Kemudian siapa saja sih yang sebenarnya menjadi pelaku dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir nanti teman-teman akan menganalisis bagaimana sih studi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di sekitar teman-teman, khususnya nanti observasi yang dapat dilihat di sekolah. Nah, dalam penggolongan hak asasi manusia sebenarnya cukup luas, teman-teman. Namun dalam hal ini kita akan fokus pada penggolongan hak asasi manusia dalam 4 aspek. Yang pertama adalah hak individu, yang tentu saja yang melekat pada seseorang. Kemudian hak kolektif. Hak kolektif ini adalah hak yang dimiliki sekumpulan orang. Ini bisa terjadi karena dia masuk dalam sebuah organisasi, dalam sebuah institusi, atau bahkan dalam sebuah profesi. Yang paling gampang teman-teman ketahui di sini adalah tentang profesi kedokteran seperti itu ya. Misalnya berhubungan dengan bagaimana mereka memandang laki-laki dan perempuan, idealnya mereka itu tidak melihat berdasarkan jenis kelamin, tetapi mereka berhak untuk melakukan sebuah tindakan bukan melihat laki-laki atau perempuan, tapi mereka dianggap sebagai pasien seperti itu. Kemudian ada hak sipil dan politik, ini nanti mungkin akan kita bahas di slide berikutnya yang lebih general. Kemudian ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, berdasarkan bidangnya, ada beberapa jenis-jenis dan macam hak asasi manusia itu, teman-teman. Yang pertama, hak asasi pribadi, kemudian hak asasi politik, hak asasi hukum atau legal equality right, kemudian hak asasi ekonomi atau property right, dan juga hak asasi peradilan, seperti itu. Nah, untuk hak asasi pribadi ini, teman-teman, banyak yang bisa teman-teman deskripsikan, atau yang paling gampang yang kemarin sempat kita bahas, hak untuk hidup gitu ya, itu adalah milik dari perseorangan gitu. Nah, dalam hak asasi pribadi ataupun personal right ini bisa dilihat yang misalnya yang pertama, hak bebas untuk bergerak, berpindah, ataupun bepergian ke tempat-tempat tertentu. Tetapi saya perlu tekankan, teman-teman, bahwasanya hak untuk berpindah-pindah ini pun ada hukum yang mengikat. Jangan sementang personal right itu katanya bebas untuk berpindah-pindah, kalian langsung pergi ke negara tetangga Singapura, tapi ternyata kalian nggak punya paspor gitu. Loh, kan katanya itu hak pribadi, Bu. Ya, hak pribadi, tapi jangan lupa ada hukum yang mengikat gitu ya. Kemudian hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, ini masuk sebenarnya ini juga masuk dalam politik. Kemudian hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau berkumpul. Kemudian hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Di Indonesia, individu ataupun masyarakat masih diharuskan memiliki agama, teman-teman. Makanya kita sedikit membahas tentang ateis. Ateis itu tidak meyakini atau tidak percaya dengan adanya pencipta atau Tuhan gitu. Tetapi di Indonesia karena di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ditekankan bahwasanya masyarakat Indonesia itu percaya dengan yang namanya Tuhan. Jadi Indonesia bukan negara ateis, tetapi negara yang mendukung dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam hak beragama. Dan ini adalah hak setiap individu untuk memilih, memeluk, atau bahkan berpindah apabila dinyatakan individu tersebut sudah cukup dewasa sesuai dengan hukum, yaitu 17 tahun ke atas, seperti itu, untuk berpindah memeluk agama ataupun keyakinan yang dipercayai tanpa adanya intimidasi ataupun tekanan dari sekeliling, termasuk orang tua ataupun pacar kalian masing-masing gitu ya.
Nah, kemudian untuk hak asasi politik, di sini adalah seperti yang saya sampaikan tadi juga, hak untuk menyampaikan pendapat itu salah satu hak politik yang dimiliki oleh individu. Selain itu ada juga hak untuk dipilih dan memilih dalam sebuah pemilihan, tetapi ada term and condition juga harus ada ya teman-teman. Misalnya, oh saya mau nyalek Bu gitu, ternyata untuk nyalek itu ada syarat dan ketentuan, contohnya harus masuk dalam parpol gitu. Loh, tapi kan katanya itu hak politik saya gitu. Jangan lupa ada hukum yang mengikat untuk memutuskan dalam pemenuhan hak teman-teman. Kemudian hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, bahkan sesederhana dari demonstrasi yang kemarin sempat kita bahas, itu juga salah satu hak asasi politik. Kemudian hak membuat dan mendirikan parpol ataupun organisasi politik lainnya. Tapi dalam pembentukan partai politik ini harus sesuai dengan ideologi negara. Jangan sangkin merdeka nih buat parpol yuk gitu. Partai yang ternyata malah bertolak belakang dengan negara gitu. Jadi dalam mendirikan parpol pun ada asas-asas ataupun hal-hal yang harus diperhatikan. Dan yang berikutnya adalah hak untuk mengajukan atau membuat usulan ataupun petisi ya. Tadi demonstrasi contoh yang paling sederhana. Nah, kemudian teman-teman ada yang namanya hak asasi hukum atau legal equality right, di mana di sini setiap individu atau setiap manusia, karena kita kemarin sudah sepakat bahwasanya hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap manusia tanpa memperhatikan suku, ras, agama, bahkan usia, kemarin juga sudah kita bahas gitu ya. Dalam hak asasi hukum ini, setiap individu atau setiap manusia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan juga di pemerintahan. Tidak peduli agama apapun, suku apapun, teman-teman berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam hukum. Kemudian mendapatkan kesetaraan dalam menjabat dalam posisi pemerintahan, misalnya PNS. Kemudian ada untuk mendapatkan layanan perlindungan hukum. Ini perlu saya sampaikan teman-teman, apabila ada saudara atau teman-teman mendapatkan ketidakadilan hukum atau bahkan ketika mendapatkan sebuah perkara dalam peradilan pidana seperti itu, namun teman-teman tidak memiliki dana untuk membayar pengacara gitu, yang paling sederhana ya. Teman-teman berhak untuk mendapat layanan hukum, namanya adalah YLBH, Yayasan Layanan Hukum, Perlindungan Hukum, nanti YLBH teman-teman. Di Salatiga ada kok, di kalau nggak salah di daerah Patimura, dan juga kalau nggak salah ada beberapa instansi yang menyediakan perlindungan ataupun layanan hukum seperti itu, dan kita berhak untuk mendapatkan itu, dan bahkan kita bisa tanyakan ketika proses pengadilan. Namun uniknya teman-teman, sering sekali banyak masyarakat yang tidak tahu atau bahkan tidak memahami mereka memiliki hak untuk layanan hukum, pemahaman hukum, dan bahkan perlindungan dari hukum tersebut. Makanya sering terjadi yang namanya salah tangkap atau bahkan takut untuk bertindak karena hukum itu dianggap sebagai ancaman seperti itu. Nah, kemudian hak asasi ekonomi di sini adalah bagaimana individu tersebut bebas untuk melakukan kegiatan jual beli, tetapi misalnya jual beli, kemudian perjanjian kontrak, sewa menyewa, kemudian membuat hutang, atau bahkan membeli sesuatu. Tapi kembali lagi nih teman-teman, khusus untuk hak properti ini memang kita sudah sepakat hak asasi manusia tidak mengenal hukum, tetapi khusus untuk properti ada hal-hal yang ditekankan dalam hukum. Contoh yang paling sederhana adalah hak jual beli. Contohnya teman-teman berusia 13 tahun atau 14 tahun tidak bisa melakukan jual beli tanah kepada orang lain apabila masih di bawah usia 17 tahun. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena dalam melakukan sebuah tindakan hukum, individu tersebut harus ada yang namanya harus sehat secara jasmani rohani gitu ya, di samping sehat jasmani dan rohani, tetapi juga ada yang namanya berakal
akal sehat, dan juga sudah cakap di mata hukum. Dinyatakan cakap di mata hukum itu adalah usia di atas 17 tahun. Kenapa di atas 17 tahun? Kenapa yang usia 14 tahun tidak bisa beli rumah gitu? Karena dikhawatirkan usia di bawah 17 tahun itu masih labil, belum mampu untuk melihat situasi yang real, dan bahkan belum bisa memilah dan memilih mana yang baik dan yang buruk, dianggap minor gitu ya. Makanya biasanya mereka menggunakan bantuan dari orang dewasa yang biasanya melalui orang tua atau bahkan kuasa hukum. Jadi untuk hak properti ini memang benar kita bebas untuk melakukan jual beli, melakukan kontrak, sewa menyewa dan lain segala macam, tetapi khusus untuk hak ekonomi ini harus memperhatikan usia dan membutuhkan orang dewasa untuk melakukan perpanjangan tangan untuk kepemilikan hak properti ini, seperti itu ya. Kemudian untuk hak asasi peradilan atau procedural right, di mana setiap individu itu berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum di peradilan, dan bahkan berhak atas perlakuan yang sama di dalam penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan bahkan penyelidikan di mata hukum. Ada yang namanya praduga tak bersalah, teman-teman. Di dalam hukum, praduga tak bersalah ini sering sekali dilupakan. Contoh yang paling sederhana, kasus apa ya teman-teman, kasusnya ini deh, yang lagi rame kemarin. Bahkan walaupun sudah gamblang ya, ada bukti kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu koas di salah satu universitas seperti itu, melakukan pelecehan seksual bahkan pemerkosaan seperti itu, di dalam hukum si yang dianggap pelaku tadi itu belum bisa dikatakan sebagai pelaku, karena dia itu masih ada yang namanya asas praduga tak bersalah, di mana setiap orang masih dinyatakan tidak bersalah sebelum dinyatakan oleh putusan peradilan gitu. Jadi makanya mereka diberikan label tersangka gitu. Ada juga yang terdakwa tersangka gitu ya teman-teman. Jadi dalam procedural right di depan hukum itu setiap orang masih sama statusnya sebelum ada putusan dari peradilan, dari pengadilan. Makanya asas praduga tak bersalah ini selalu digonggongkan dalam di Komnas HAM, bahwasanya setiap orang sebelum adanya putusan peradilan, mereka masih berhak untuk tidak dilabelkan sebagai pelaku ataupun dinyatakan sebagai terdakwa gitu ya. Nah, teman-teman, ini kita akan masuk pada instrumen hak asasi manusia yang sebagai payung dalam tingkat nasional, karena yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya tingkat internasional sudah kita bahas seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian tentang konvenan tentang internasional. Contoh yang paling sederhana adalah ICCPR tentang konvenan politik dan hak sipil. Nah, untuk instrumen hak asasi manusia secara nasional ini paling tinggi itu adalah Pancasila. Walaupun kalau teman-teman sudah ngambil mata kuliah Pancasila yang saya ampuh gitu ya, saya sudah jelaskan memang dalam di apa sih namanya, di piramid di puncak paling atas dalam struktur perundangan itu dinyatakan Undang-Undang Dasar itu ada di atas, tapi jangan lupa Undang-Undang Dasar itu mendasari Pancasila. Nah, oleh karena itu instrumen hak asasi manusia itu yang paling tinggi adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian nanti kita akan bahas bagaimana sih Undang-Undang Dasar itu yang kita fokuskan setelah amandemen. Kemudian ada yang namanya TAP MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, dan hingga turun ke peraturan daerah. Nah, sebelum kita masuk pada instrumen tadi, saya mau ngajak teman-teman terlebih dahulu untuk menganalisis gitu ya. Ini sering sekali gambar ini kita lihat, atau bahkan bunga ini gitu ya. Ini sebenarnya bunga apa sih gitu. Saya kasih waktu 5 detik deh gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini seringkali analoginya, oh ini adalah bunga Kamboja. Bunga Kamboja itu ada di makam, Bu. Itu serem, Bu, atau bagaimana? Tapi jangan lupa teman-teman, bunga Kamboja ini
sebenarnya merepresentasikan sebuah identitas, yaitu Hindu di Bali gitu. Jadi dalam interpretasi sebuah kasus pun kita juga harus melihat dalam gambar keseluruhan, jangan hanya dalam sudut pandang tertentu yang biasanya itu berasal dan berakar dari stereotip gitu, gambaran negatif terhadap sesuatu gitu ya. Yang kedua, ini kita sering lihat, wah itu gambar Nazi bu gitu. Kemudian ini apa lagi bu? Loh kok ada beda nih bu bentuknya gitu. Wah ibu ini juga sulit untuk diinterpretasikan gitu ya. Teman-teman juga jangan lupa, walaupun itu gambar yang sama, kita juga harus melihat warna, arah, dan bahkan bentuknya. Sebenarnya ini juga berbeda. Banyak yang mengatakan ini adalah punyanya swastikanya Nazi bu gitu. Ternyata ini juga salah satu dari swastika Hindu gitu ya. Ini kalau kelasnya secara onsite seru banget sih kalau misalkan kita bisa bahas ini gitu ya. Nah, kita masuk nih di dalam Pancasila tadi. Teman-teman, Pancasila itu adalah sebagai sebuah sistem, tidak bisa dipisahkan satu persatu. Misalnya hanya sila satu aja, hanya sila dua, hanya sila tiga, hanya sila empat, dan hanya sila kelima. Tidak. Karena kalau misalkan itu hanya terpisah-pisah, bisa jadi Indonesia itu kalau hanya fokus pada ketuhanan, itu menjadi negara teokrasi absolut gitu. Atau bahkan hanya sila kedua, kosmopolitan. Kalau misalkan hanya sila tiga, pokoknya bersatu, nggak peduli sama yang lain gitu. Berarti itu masuk ke Chauvinism. Yang keempat, itu apa dong? Sosiodemokrasi gitu. Yang kelima, bisa komunis nih malah gitu. Jadi dalam Pancasila itu adalah sebuah sistem yang saling berhubungan satu sama lain, dan di dalamnya itu semuanya berkaitan atau bahkan bisa dinyatakan sebagai dasar dukungan atau perlindungan atas hak asasi manusia itu gitu ya. Ada butir penjabaran hak dari Pancasila juga teman-teman, jadi jangan memikirkan hanya 5 sila saja gitu ya. Dan kemudian kita masuk dalam Undang-Undang Dasar bahwasanya untuk pemenuhan hak asasi manusia itu di dalam pembukaan pun sudah dinyatakan bahwasanya membentuk sebuah pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa Indonesia seperti itu, dan bahkan mengupayakan bagaimana keadilan itu terbentuk. Itu sudah dinyatakan di dalam pembukaan, dan itu sebagai dasar masuknya dalam amandemen di pasal Undang-Undang Dasar. Nah, teman-teman, di Undang-Undang Dasar itu sudah terdapat 4 kali amandemen. Teman-teman bisa melihat cikal bakal dari amandemen ini adalah karena banyaknya tuntutan reformasi yang bahkan dianggap pelanggaran hak asasi manusia, baik itu secara komunal yang tadi ataupun individu gitu. Nah, tuntutan reformasi yang terjadi tahun 98, di mana ada tuntutan amandemen untuk Undang-Undang Dasar itu sendiri, teman-teman. Kemudian penghapusan dui fungsi ABRI yang dianggap itu menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian bagaimana penegakan hukum dan HAM, karena pada amandemen sebelumnya tidak secara eksplisit bagaimana hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar seperti itu. Kemudian bagaimana pemberantasan KKN, karena kita ketahui jejak bagaimana rekam jejaknya masa Orde Baru, besarnya korupsi-kolusi dan nepotisme yang tercipta ketika itu gitu. Dan bahkan ada yang unik, teman-teman, dikatakan warisan terbesar yang diberikan oleh nenek moyang kita bukan hanya sekedar tanah yang subur dan yang luas seperti itu, tetapi bagaimana KKN juga terkadang diturunkan sebagai warisan kepada generasi berikutnya. Tapi saya yakin percaya teman-teman di kelas ini tidak ada ya yang mewarisi KKN yang dinyatakan oleh oleh orang-orang seperti itu. Kemudian ada pembahasan tentang otonomi daerah, dan kemudian sebelum amandemen itu ada dalam pembukaan juga tetap ada, batang tubuhnya itu ada 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, kemudian ada penjelasannya juga gitu ya. Dan kemudian
Ini nanti untuk latar belakangnya yang seperti yang saya sampaikan, bagaimana kekuasaan tertinggi ada di MPR, ini bisa saya jelaskan nanti, saya tambahkan di kelas onsite gitu ya, ketika kita membahas tentang aturan perundangan seperti itu, bagaimana awalnya itu MPR itu adalah kekuasaan tertinggi, yang hari ini tidak ada lagi kata-kata kekuasaan tertinggi, tetapi yang ada adalah kekuasaan tinggi. Itu masuk dalam trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan judikatif. Kemudian bagaimana eksekutif heavy ini artinya semua berpusat pada eksekutif yang ketika itu adalah presiden, kemudian banyak pasal-pasal yang dianggap multitafsir, kemudian bagaimana yang tadi saya sampaikan, kewenangan dari presiden untuk mengatur segala sesuatu, dan bahkan banyak undang-undang itu dianggap berlebihan. Jadi dilakukanlah amandemen, teman-teman. Ini tidak akan saya panjang lebar karena ini nanti ada sesi tersendiri yang kita bahas bagaimana proses amandemen itu. Namun di sini yang saya fokuskan adalah bagaimana pemenuhan hak asasi manusia itu setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana yang pertama adalah bagaimana hak untuk menjalankan agama, kemudian bagaimana untuk mengeluarkan pendapat, karena kita ketahui keran demokrasi baru terbuka ketika reformasi, kemudian bagaimana setiap orang itu bisa hidup dengan penghidupan yang layak, kemudian bagaimana posisi atau bagaimana tugas negara dalam membela negara, atau bahkan bagaimana peran masyarakat dalam membela negara, dan juga bagaimana memperoleh pendidikan itu sendiri, serta bagaimana kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh negara. Nah, yang berikutnya adalah TAP MPR, turunan dari Undang-Undang Dasar itu, yang di bawahnya adalah dalam struktur perundangan adalah TAP MPR, khususnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia adalah TAP MPR nomor 17 tahun 1996, yang mendasari untuk pandangan terhadap hak asasi manusia. Dan kemudian turun ke dalam undang-undang, di mana undang-undang ini juga banyak sekali, teman-teman bisa lihat di sini ada tentang PT-UN, kemudian ada konvensi anti penyiksaan yang sudah diratifikasi, kemudian bagaimana kebebasan berpendapat, hubungan perburuhan, kemudian ada penghapusan pekerjaan paksa, ada usia minimum pekerja. Di Indonesia aja kadang anak-anak udah bekerja di lampu merah, walaupun itu jualan, itu bagian dari eksploitasi anak loh teman-teman gitu ya. Kemudian ada diskriminasi di pekerjaan, kemudian ada lagi undang-undang yang paling gongnya ya untuk payung hukum di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada juga keputusan presiden tentang Komnas HAM gitu ya. Nah, kita akan beralih ke jenis dan aktor pelanggaran HAM. Karena teman-teman sering sekali untuk pelanggaran HAM itu dianggap yang kemarin kita bahas ya, ada di dalam hukum namanya peringan dan pemberat gitu. Dalam pelanggaran HAM yang kita sudah bahas bagaimana hukuman mati itu sebenarnya pandangan di mata hukum bagaimana gitu ya. Biasanya hukuman mati diberikan kepada kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Emang pelanggaran HAM berat itu apa saja sih teman-teman? Ada itu genosida. Genosida itu adalah pembumi hangusan, yang seperti saya sampaikan. Sudahkah kalian tonton salah satu catatan sejarah tentang kejahatan genosida yang terbesar? Salah satu ya guys ya, itu adalah kasus konflik yang terjadi di Rwanda. Ada yang namanya etnis Tutsi dan Hutu, di mana mereka membumi hanguskan salah satu etnis di sana. Itu adalah salah satu genosida yang cukup besar. Silahkan tonton film Hotel Rwanda jika ada waktu luang gitu ya. Kemudian pelanggaran HAM berat juga ada tentang kejahatan kemanusiaan, yang salah satunya adalah senjata biologis juga masuk. Kemudian kejahatan perang yang kemarin juga saya sempat singgung. Di dalam perang pun sebenarnya ada hukum yang mengatur yang namanya adalah hukum humaniter gitu ya. Kemudian ada kejahatan agresi. Kejahatan agresi ini contohnya adalah upaya untuk agresi sebuah wilayah. Yang paling sederhana agresi militer 1-2 yang paling gampang teman-teman ingat. Kalau kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang ini deh, kejahatan perang yang paling gampang kalau teman-teman nonton nanti
Vietnam, bagaimana berapa generasi itu cacat karena penggunaan senjata biologis yang dilakukan oleh Amerika gitu ya. Dan untuk pelanggaran HAM ringan ini sebenarnya tidak ada sih, kalau misalkan mau realistis nggak ada itu yang namanya berat dan ringan, karena sama-sama melakukan kejahatan yang mengambil hak asasi manusia seseorang gitu. Tetapi kembali lagi yang kita bahas kemarin, peringan dan pemberat. Dianggap berat itu apabila berdampak kepada banyak orang gitu, lebih dari satu. Nah, kalau untuk pelanggaran HAM ringan ini fokus pada pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang secara langsung, tetapi fokus pada kerugian gitu ya. Nah, kita masuk kepada pelanggaran hak asasi manusia. Pelaku itu bisa saja orang, ini kita kategorikan sebagai pelaku non negara dan juga pelaku negara atau state actor, dimana kalau misalkan non negara itu bisa individu, bisa organisasi, bisa kelompok gitu ya. Ya kalau individu tidak perlu saya jelaskan ya, ya paling sederhana pelaku teror gitu. Tetapi negara pun bisa menjadi pelaku dalam pelanggaran hak asasi manusia, di mana salah satunya adalah ketika negara tidak memfasilitasi dari hak-hak yang sudah kita bahas, baik itu hak individu, hak beragama yang paling gampang, ketika hari Minggu misalnya, hari Jumat teman-teman di pukul 12 mungkin gitu ada sholat Jumat, tapi negara mengadakan acara di waktu tersebut, ya bisa saja itu menjadi pelaku hak asasi manusia gitu ya. Bisa saja institusi, ketika institusi itu tidak menjalankan sesuai dengan amanat undang-undang gitu. Bisa saja organisasi ataupun kelompok yang bahkan melanggar, enggak usah jauh-jauh ya teman-teman, ketika di trotoar gitu, yang harusnya saudara-saudara kita yang disabilitas itu mendapatkan hak untuk akses lalu lintas misalkan gitu. Kemarin waktu saya ke Jepang teman-teman, ada hal yang menarik. Di Jepang itu kalau di sini kan kita tunggu lampu merah dulu baru nyebrang. Kalau di sana itu kita tekan dulu tombolnya. Tapi yang unik di sana adalah di Jepang itu sudah memfasilitasi yang disabilitas, di mana ketika kita tekan tombol tersebut akan ada suara yang mengarah yang menunjukkan bahwasanya sudah lampu hijau bagi pejalan kaki gitu. Dan itu ada suaranya, itu akan berbunyi misalnya kalau nggak salah kiu 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 gitu teman-teman suaranya gitu ya. Bukan kiu kiunya Indonesia, bukan. Tapi itu suaranya itu nanti akan saya cantumkan mungkin videonya di akhir video ini gitu ya. Dimana audionya itu menuntun saudara-saudara kita yang disabilitas untuk sudah waktunya jalan. Kalau dia sudah mau habis lampu hijaunya, itu akan lebih cepat lagi tempo dari suaranya gitu. Itu adalah salah satu pemenuhan hak asasi manusia. Kalau itu dituntut di Indonesia, bisa nggak? Bisa, bagi saudara-saudara kita yang disabilitas. Dan yang menjadi pelaku di sini adalah negara, karena negara yang harusnya memfasilitasi bagi pejalan kaki gitu ya. Nah, masuklah kita ke studi kasus yang akan kita bahas, di mana teman-teman diminta untuk mencari kasus pelanggaran hak asasi manusia di sekolah magang kalian atau PLP gitu ya. Silahkan teman-teman melihat situasi di sekolah, apa sih kira-kira yang melanggar hak asasi manusia menurut kalian. Tidak harus sampai ke pembunuhan teman-teman, bahkan sesederhana pemenuhan hak beragama, kemudian yang teman-teman siswa yang ABK juga masuk gitu ya. Kalian silahkan mengobservasi di dalam presentasi nanti atau dalam analisis kalian, tidak perlu menyebutkan nama sekolah secara gamblang, sebut saja misalnya SD Negeri X atau SD Negeri Mawar misalnya gitu ya. Nah, di mana teman-teman nanti dalam analisisnya menjelaskan apa sih situasi yang teman-teman lihat gitu. Dan setelah teman-teman menjabarkan situasinya, kalian akan menganalisis apa sih sebenarnya menurut kalian penyebab terjadinya situasi tersebut, dan apa penyelesaian yang sudah terlaksana atau yang sudah dilakukan oleh sekolah atau bahkan stakeholder yang ada di sekolah itu menurut kalian sudah tepat atau tidak. Dan yang terakhir adalah solusi yang teman-teman tawarkan gitu ya. Ini adalah tugas individu dari teman-teman, dimana kita akan ini akan dikumpulkan di Evlen, teman-teman silahkan dilihat, dan teman-teman akan mempresentasikan ini secara individu di pertemuan berikutnya. Karena di sini kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya implementasi dari hak asasi manusia di sekolah teman-teman. Seperti itu ya.
Oh iya, hampir kelupaan. Kalau semisal nanti teman-teman ini apakah dimasukkan di dalam PPT atau yang bagaimana gitu, ini dimasukkan di Microsoft Word saja, diketik teman-teman, tetapi ketika presentasi boleh kalian ilustrasikan menggunakan PowerPoint seperti itu. Oke, saya rasa itu saja untuk penjelasan saya di topik ini. Semoga kita memahami makna dari klasifikasi hak asasi manusia ini dan justru kita mendukung dalam pemenuhan hak asasi manusia seperti itu. Terima kasih, Tuhan memberkati.